Kehadiran Megawati Hangestri di Korea Selatan sempat menjadi tajuk utama media olahraga setempat. Sebagai pemain timnas Indonesia yang menonjol, ia direkrut oleh Red Sparks dengan ekspektasi tinggi. Sambutan dari fans begitu meriah, dan wajah Mega kerap menghiasi media sosial klub. Di hari pertama, pelatih Ko Hye-jin juga menyambutnya dengan senyum, memberi kesan profesional dan terbuka. Mega merasa percaya diri bisa berkembang dan membawa Red Sparks menuju kejayaan. Namun, suasana di balik gemerlap penyambutan itu ternyata menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Mega mulai menyadari bahwa antusiasme yang ditunjukkan publik tidak selalu tercermin di lingkungan tim. Sejumlah pemain tampak kikuk, bahkan menjauh darinya seolah enggan menjalin keakraban. Ia mencoba memaklumi, berpikir bahwa perbedaan budaya bisa jadi faktor utama. Namun, sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apakah ini akan menjadi tempat yang ramah baginya? Pelatih Ko Hye-jin memang terlihat profesional. Namun ada tatapan tajam dalam diskusi teknik yang membuat Mega merasa ditekan. Awalnya ia berpikir itu hanyalah gaya melatih khas Korea Selatan. Tapi perasaan tidak nyaman itu perlahan-lahan makin mengganggu. Meskipun begitu, Mega tetap semangat dan bersikap positif. Ia percaya bahwa waktu akan membuat semua lebih mudah. Dalam beberapa minggu pertama, Mega menunjukkan performa yang konsisten di sesi latihan. Ia cepat beradaptasi dengan pola permainan Red Sparks dan menjadi motor serangan yang diandalkan. Tim mulai menuai kemenangan, dan media memuji keberanian klub merekrut Mega. Namun, pujian dari luar ternyata tidak serta-merta memperbaiki situasi di dalam. Mega mulai merasakan bahwa tidak semua pihak senang dengan keberhasilannya. Bisik-bisik di ruang ganti dan tatapan sinis dari beberapa pemain senior mulai terasa nyata. Di tengah kejayaan, Mega merasa ada tembok tak kasat mata yang memisahkannya dari yang lain. Ia mulai mempertanyakan, apakah ini hanya awal dari konflik yang lebih besar? Latihan perdana Megawati bersama Red Sparks dimulai dengan antusiasme. Ia mengenakan jersey tim dengan bangga, siap membuktikan kemampuannya. Para staf pelatih menyambut dengan formalitas khas Korea, namun Ko Hye-jin hanya memberikan arahan singkat tanpa banyak basa-basi. Mega mengikuti instruksi dengan serius, tapi ada perasaan aneh yang menghampiri sejak awal. Mega menyadari bahwa intensitas latihan cukup tinggi dan sistem pelatihan berbeda dengan yang biasa ia jalani di Indonesia. Ia mencoba menyesuaikan diri tanpa mengeluh, walau kadang kesulitan memahami perintah dalam bahasa Korea. Saat ia meminta klarifikasi kepada pelatih, jawaban yang ia terima terasa singkat dan dingin. Ia mulai berpikir apakah dirinya sudah membuat kesan buruk tanpa sadar. Beberapa pemain tampak bersikap sopan namun menjaga jarak. Hanya satu atau dua yang berusaha berbicara, itu pun dengan bahasa tubuh yang canggung. Mega tak ingin terlalu berpikir negatif. Ia tetap tersenyum dan mencoba membaur. Namun, ia merasakan ketegangan di udara, seakan keberadaannya bukan sesuatu yang dinanti oleh semua pihak di sana. Yang membuat Mega semakin bertanya-tanya adalah bagaimana Ko Hye-jin memperlakukannya saat sesi evaluasi. Kritik yang dilontarkan terasa jauh lebih keras dibanding pemain lokal, bahkan saat kesalahan yang dilakukan serupa. Mega mulai merasa ini bukan sekadar perbedaan metode, tapi bisa jadi bentuk tekanan. Setelah latihan usai, Mega duduk sendiri di pojok ruang ganti. Ia membuka ponsel dan melihat pesan dari keluarganya di Indonesia yang memberinya semangat. Ia tersenyum, tetapi dalam hatinya mulai muncul satu pertanyaan. Kenapa aku merasa seperti bukan bagian dari tim ini, padahal baru saja mulai? Sebagai pemain asing, Megawati sudah tahu konsekuensi dari sorotan media dan tekanan supporter. Namun, yang tidak ia sangka adalah tekanan dari dalam tim yang justru lebih berat. Setiap pukulan yang tidak masuk, setiap blok yang meleset, langsung menjadi bahan kritik dari pelatih. Ia merasa seperti hidup dalam ujian harian. Ko Hye-jin, sang pelatih, tak segan-segan membentak saat Mega melakukan kesalahan. Berbeda dengan rekan lokal yang mendapat arahan lebih tenang, Mega sering dijadikan contoh dalam teguran keras di depan tim. Tekanan itu membuat Mega tidak bisa tampil lepas seperti biasanya. Ia merasa bermain dengan beban, bukan semangat. Mega mencoba mencari tahu apakah perlakuan ini normal. Ia bertanya pada rekan asing dari tim lain, dan mereka mengatakan bahwa ini bukan hal yang biasa. Banyak pelatih Korea memang tegas, tapi tidak selektif seperti itu. Ini membuat Mega mulai menganalisis setiap interaksi dengan pelatihnya. Rasa kecewa pun perlahan muncul. Kondisi ini mulai mempengaruhi performanya di lapangan. Meskipun statistiknya tetap bagus, Mega tidak lagi bermain dengan senyum lepas seperti di awal. Beberapa fans mulai memperhatikan perubahan ekspresi Mega saat pertandingan. Ia terlihat lebih tegang dan jarang merayakan poin yang dicetak.
Di malam hari, Mega sering merenung sendirian. Ia menulis di buku harian tentang pengalaman dan tekanan yang dirasakannya. Bagi orang lain, mungkin ini hanyalah bagian dari adaptasi, tapi bagi Mega, ini adalah pergulatan antara profesionalisme dan perlakuan yang tak seimbang. Ia mulai bertanya, apakah aku harus bertahan demi impian, atau mundur demi kewarasan? Di ruang evaluasi tim, Mega kembali menjadi sorotan. Saat video pertandingan diputar, Ko Hye-jin memutar ulang bagian di mana Mega terlambat melakukan blok. Lihat, ini yang menyebabkan skor lawan bertambah, ujar Ko tajam, tanpa menyebut nama pemain lokal yang juga melakukan kesalahan. Mega hanya bisa menunduk, menahan emosi. Seusai sesi itu, Mega mencoba berdiskusi secara pribadi dengan sang pelatih. Ia berharap bisa mendapat penjelasan tentang arah permainan dan cara meningkatkan performanya. Namun, yang ia dapat hanya tanggapan dingin. Ikuti saja instruksi. Jangan terlalu banyak bertanya, ucap Ko Hye-jin sambil berjalan pergi. Mega mulai memahami bahwa relasi pelatih dan pemain di Red Sparks tidak sehangat yang ia bayangkan. Tidak ada ruang bagi dialog terbuka. Semua harus tunduk, tanpa bertanya. Gaya kepemimpinan yang otoriter ini membuat Mega mulai merasa seperti mesin, bukan manusia. Beberapa staf mulai menunjukkan simpati secara diam-diam. Salah satu pelatih fisik berkata lirih saat latihan, "Kamu bagus, tetap semangat." Ucapan itu membuat Mega terharu. Meski kecil, itu menjadi penguat baginya untuk terus bertahan. Di balik tatapan tajam pelatih dan dinginnya atmosfer tim, Mega mulai mengerti bahwa perjuangan di sini bukan hanya soal teknik bermain, tapi juga perjuangan mental. Ia menyadari, untuk berhasil di Red Sparks, ia harus lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Hubungan Mega dengan para pemain lokal masih terasa hambar. Di ruang ganti, obrolan berlangsung dalam bahasa Korea, tanpa upaya menjembatani komunikasi. Mega berusaha tersenyum, sesekali mengangguk meski tak paham isi percakapan. Hatinya mulai diliputi kesepian. Salah satu pemain asing yang sebelumnya pernah bergabung di Liga Korea pernah berkata padanya, jangan harap bisa benar-benar diterima. Mereka punya lingkaran sendiri. Kini Mega mulai merasakan kebenaran ucapan itu. Bahkan saat mencoba bergabung dalam makan malam tim, ia dibiarkan duduk sendiri. Mega tak tinggal diam. Ia mulai belajar beberapa kalimat dasar dalam bahasa Korea demi menunjukkan niat baik. Setiap hari ia mencatat kata-kata baru dan mencoba menggunakannya. Namun, respons dari sebagian pemain tetap dingin. Upayanya seakan tak dihargai. Ada satu pemain muda, Jeon, yang mulai sering menatap Mega dengan senyum. Suatu hari, Jeon memberanikan diri membawakan sebotol air untuk Mega di latihan. Semangat, Unie, katanya malu-malu. Mega terharu. Di tengah keheningan sosial, itu bagaikan secercah cahaya. Meski kesulitan membangun pertemanan, Mega tidak menyerah. Ia yakin bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, dinding itu perlahan bisa ia retakkan. Jeon menjadi harapannya untuk membuktikan bahwa tidak semua di Red Sparks memusuhi kehadirannya. Media terus menyorot performa Mega, menyebutnya sebagai perekrutan paling sukses Red Sparks musim itu. Statistik dan grafik kinerjanya memenuhi laman berita olahraga. Namun, hanya Mega yang tahu bahwa senyumnya di depan kamera tidak sepenuhnya tulus. Setiap kali wawancara berlangsung, ia harus menjaga ucapannya. Ia tahu bahwa satu kata negatif tentang pelatih atau tim bisa menjadi bumerang. Ia belajar bermain cantik di luar lapangan, sebagaimana ia bermain di dalamnya. Tapi beban emosi itu terus bertambah. Di sebuah sesi foto, Mega hampir tak bisa menahan air mata saat melihat fotonya dengan Ko Hye-jin dipasang sebagai simbol kolaborasi sukses. Dalam kenyataan, komunikasi mereka nyaris tak ada. Foto itu menjadi ironi yang menyakitkan. Mega mulai menulis blog pribadi, bukan untuk publikasi, tapi sebagai terapi. Ia menuangkan segala rasa kecewa, rindu, dan kesepian dalam bentuk tulisan. Di sana, ia jujur, jauh lebih jujur daripada yang bisa ia ucapkan di dunia nyata. Setiap kali membaca pujian dari penggemar Indonesia, Mega merasa sedikit terhibur. Dukungan dari tanah air menjadi alasan mengapa ia terus bertahan. Ia tahu, ia tidak bisa mengecewakan mereka. Suatu sore saat latihan, Mega mengalami keseleo pergelangan kaki saat mendarat dari loncatan spike. Semua anggota tim terdiam, namun tak ada yang segera menolong. Hanya Jeon yang berlari menghampiri sambil memanggil tim medis. Hati Mega semakin remuk. Ko Hye-jin hanya melihat dari jauh dan berkata dingin,
Jika tidak bisa bertanding, jangan paksakan. Tak ada simpati, hanya perintah. Mega merasa seperti alat yang rusak dan siap diganti kapan saja. Cedera itu bukan hanya menyakitkan fisik, tapi juga mentalnya. Selama masa pemulihan, Mega lebih banyak menyendiri di ruang fisioterapi. Ia merindukan suasana di timnas Indonesia, di mana pelatih memperlakukan pemain layaknya keluarga. Di sini, semuanya terasa kaku dan dingin. Namun, justru dalam kesendirian itu, Mega menemukan kekuatan baru. Ia mulai memahami makna ketegaran sesungguhnya bukan sekadar kuat di lapangan, tetapi mampu bertahan dalam lingkungan yang tidak ramah. Ia berjanji, setelah pulih nanti, ia akan bermain bukan untuk pelatih, bukan untuk tim, tapi untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang benar-benar mendukungnya dari hati. Suatu malam, Mega membuka paket dari Indonesia yang dikirim oleh keluarganya. Di dalamnya ada surat tangan dari ibunya, berisi doa dan harapan. Kalimat sederhana itu membuat air mata Mega tak tertahankan. Jangan patah semangat, nak. Semua ini akan berbuah manis suatu hari nanti. Kalimat itu berulang-ulang ia baca, seolah menjadi mantra penguat diri. Ia sadar, ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Keesokan harinya, Mega kembali ke gym meski pergelangan kakinya belum sepenuhnya pulih. Ia mulai berlatih ringan, menunjukkan tekad bahwa ia tidak menyerah. Ko Hye-jin hanya melirik, lalu berbalik tanpa komentar. Namun, ada perubahan kecil. Beberapa staf mulai menunjukkan perhatian lebih. Salah satu dari mereka bahkan menawarkan teh hangat seusai latihan. Walau tak besar, perhatian itu memberi Mega harapan bahwa kehadirannya tidak sepenuhnya diabaikan. Mega menyimpan surat dari ibunya di dalam tas olahraga. Setiap kali hatinya mulai goyah, ia membacanya lagi. Itu menjadi simbol cinta dan keyakinan yang selalu menyertainya, sejauh apapun ia pergi. Waktu pertandingan penting tiba. Red Sparks akan menghadapi rival beratnya, dan Mega dinyatakan cukup pulih untuk bermain. Meski belum 100%, ia memutuskan untuk tampil penuh semangat. Di lapangan, Mega menunjukkan performa gemilang. Smash dan bloknya kembali mematikan, membuat penonton bersorak. Bahkan komentator menyebut namanya berulang kali sebagai penentu kemenangan tim. Ko Hye-jin, yang biasanya irit pujian, terlihat berdiri dari bangkunya saat Mega mencetak poin krusial. Namun, tetap tanpa ekspresi. Mega tak mengharap tepuk tangan darinya, karena ia sudah cukup bangga pada dirinya sendiri. Setelah pertandingan, Mega mendapat pesan dari penggemar di Indonesia, "Kak Mega luar biasa. Kami bangga." Itu lebih dari cukup. Panggung penebusan itu bukan hanya miliknya, tapi milik semua yang percaya padanya. Kemenangan itu menjadi titik balik. Mega tidak lagi menunggu pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Ia sadar, kekuatan terbesar ada dalam dirinya sendiri. Hubungan Mega dengan Ko Hye-jin tetap jauh, namun ada satu perubahan: tidak ada lagi teguran berlebihan di depan umum. Ko kini lebih sering membiarkan Mega mengambil keputusan sendiri di lapangan. Mega memanfaatkannya dengan baik. Ia menunjukkan kepemimpinan yang tenang namun tegas. Para pemain muda mulai menaruh respek, bahkan ada yang diam-diam menirunya saat latihan. Ji-eun makin sering berada di sisinya. "Kau mengubah suasana tim ini, tahu?" katanya sambil tersenyum. Mega hanya membalas dengan tawa kecil. Ia tak menyangka, diamnya bisa berbicara lebih keras dari 1000 kata. Walau Ko Hye-jin belum berubah menjadi hangat, Mega merasa tak perlu lagi memaksa sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Ia memilih fokus pada pengaruh positif yang bisa ia tebarkan. Di balik diam Ko, Mega belajar bahwa pengakuan kadang tidak datang dalam bentuk kata-kata, tetapi dari sikap. Dan itu cukup baginya. Dalam salah satu kegiatan promosi klub, Mega bertemu dengan seorang anak perempuan dari Indonesia yang tinggal di Korea. Anak itu memeluk Mega sambil berkata, "Aku ingin jadi seperti kakak." Kata-kata polos itu menyentuh hatinya lebih dalam dari pujian siapapun. Ia mengajak si kecil berkeliling stadion, bahkan mengajarkan cara spike ringan. Mega merasa dirinya kembali ke akar perjuangan menginspirasi, bukan sekadar menang. Anak itu memberinya gelang rajutan warna merah putih, yang kemudian selalu Mega kenakan saat bertanding. Momen itu difoto oleh media, dan viral di Indonesia. Mega tak menyangka, senyum si kecil bisa mencairkan suasana tegang antara dirinya dan para penggemar Korea yang awalnya meragukannya. Ko Hye-jin hanya melirik sekilas ketika melihat gelang itu, tapi tidak melarang. Dalam diamnya, mungkin pelatih itu mulai memahami bahwa peran Mega lebih dari sekadar atlet.
Mega kembali ke latihan dengan semangat baru, kali ini dengan misi yang lebih besar, menjadi panutan yang membumi, bukan hanya bintang yang bersinar. Dengan meningkatnya performa dan popularitas, Mega mulai menjadi wajah baru tim. Banyak sponsor mulai mendekatinya, bahkan media Korea memberi julukan Queen Smash of Asia. Namun, sorotan juga membawa bayangan. Beberapa rekan satu tim mulai menunjukkan kecemburuan. Ada bisik-bisik di ruang ganti tentang bagaimana Mega terlalu dipuja. Satu dua pemain mulai menjauh diam-diam. Mega menyadari hal ini, tapi memilih tidak membalas dengan konfrontasi. Ia kembali fokus ke latihan. Ia percaya, kerja keras akan selalu menjadi jawaban terbaik dari segala tudingan. Jeon tetap menjadi satu-satunya rekan yang benar-benar memahami perjuangannya. Ko Hye-jin tetap menjaga jarak. Tidak ada perubahan mencolok, namun Mega tahu, pelatih itu tidak lagi mengawasinya seketat dulu. Seolah mulai mempercayai naluri dan kemampuannya. Mega tahu, di dunia profesional, pujian dan rasa iri berjalan beriringan. Yang terpenting adalah menjaga kepala tetap dingin dan hati tetap tulus. Mega mendapat kabar bahwa ia akan menjadi kapten sementara dalam laga persahabatan internasional melawan tim Jepang. Ini pertama kalinya pemain asing dipercaya memimpin Red Sparks di lapangan. Keputusan ini memicu reaksi keras dari sebagian fans lokal. Media sosial klub dibanjiri komentar negatif. Tapi manajemen tetap percaya pada Mega, dan itu menjadi pembakar semangatnya. Di ruang ganti, Ko Hye-jin hanya berkata singkat, "Tunjukkan siapa dirimu." Tidak lebih, tidak kurang. Tapi kali ini, nada suaranya terdengar berbeda, lebih percaya. Mega memimpin dengan tenang dan penuh strategi. Pertandingan berjalan dramatis, namun Red Sparks keluar sebagai pemenang. Mega bukan hanya menunjukkan skill, tapi juga kepemimpinan sejati. Setelah laga, sebagian kritik berubah menjadi pujian. Mega tahu, kesempatan tak datang dua kali. Dan ia sudah menjawabnya dengan penampilan terbaik. Kontrak Mega bersama Red Sparks akan segera habis. Rumor tentang kepindahannya ke klub Jepang mulai berhembus. Wartawan mulai mengejar pernyataan, sementara manajemen klub memilih diam. Ko Hye-jin memanggil Mega ke ruangannya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Apakah kau akan pergi?" tanyanya. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Mega tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Saya mencintai tim ini, tapi saya juga ingin tumbuh." Jawaban yang jujur dan lugas. Ko mengangguk pelan, lalu memalingkan muka. Hubungan yang awalnya dingin itu kini berubah menjadi saling menghormati. Meski tak banyak kata, Mega tahu, pelatih itu akhirnya melihat siapa dirinya sesungguhnya. Di tengah kebimbangan, Mega tetap bermain sebaik mungkin. Karena ia tahu, entah di mana masa depannya, warisan perjuangannya akan tetap diingat. Musim pun berakhir. Mega mengumumkan bahwa ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, tapi Mega telah mantap. Dalam konferensi pers terakhirnya, ia mengucapkan terima kasih kepada tim, pelatih, fans, dan bahkan media. "Saya datang sebagai pemain asing, tapi pergi sebagai bagian dari keluarga voli Korea," ucapnya. Ko Hye-jin hadir di barisan belakang, tidak memberi pidato, tapi menghampiri Mega setelah selesai. Ia mengulurkan tangan dan berkata, "Terima kasih sudah menunjukkan hal yang tak bisa saya ajarkan." Air mata Mega menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia telah melalui musim yang penuh tantangan dan keluar sebagai sosok yang lebih kuat. Perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru. Mega bersiap menorehkan sejarah di tempat baru, dengan semua pelajaran yang telah ia bawa dari Red Sparks.